selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu untuk sahabat belajar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ade Kurniasih dari SMK Bina Warga Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sharing pengalaman dalam menentukan metode pembelajaran. Karena saya mengaku mata pelajaran kewirausahaan, saya dituntut dapat mendesain metode atau pendekatan pembelajaran yang tepat untuk menyiapkan generasi penerus kita sehingga memiliki daya saing. Adapun metode belajar yang sering saya gunakan di kelas pada saat penyampaian materi adalah project based learning, dan tidak lupa saya padukan dengan portal rumah belajar pada sumber belajar. Apa itu project based learning? Apa manfaatnya? Bagaimana prinsip-prinsipnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pembelajaran kontekstual berbasis project based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang menantang berdasarkan pengalaman dan berbudaya. Karakteristik project based learning yang pertama adalah otentik dan menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Yang kedua, menekankan pada tanggung jawab dan problem solving siswa. 3. Penilaian dilakukan terhadap proses. 4. Driving question atau berpusat pada pertanyaan. Prinsip project based learning adalah yang pertama, murid difasilitasi untuk mencari tahu. 2. Murid belajar dari berbagai sumber belajar. 3. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Pembelajaran terpadu. 6. Pembelajaran menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. 7. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Selanjutnya, prinsip project based learning adalah pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa itu manfaat project based learning? Manfaat project based learning adalah 1. Murid dapat saling belajar dari semua murid lainnya. 2. Guru menggunakan lebih sedikit waktu untuk mengajar secara individual. 3. Project based learning mampu memberikan pengalaman secara nyata kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan dunia. 5. Project based learning memungkinkan guru untuk menilai dari banyak aspek. Nah, bagaimana penerapan project based learning pada mata pelajaran kewirausahaan yang saya ampu? Kita coba masuk pada kompetensi dasar, menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa, dan menentukan peluang usaha, produk barang dan jasa. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami peluang usaha dari suatu produk barang atau jasa dan dapat menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Materi peluang usaha bisa didapat dari portal rumah belajar pada sumber belajar. Untuk bergabung ke portal rumah belajar, sahabat belajar, silahkan pilih Google Chrome, lalu ketikkan laman rumah belajar Kemdikbud, pilih portal rumah belajar, ada beberapa fitur pilihan di sini. Ada kelas maya, sumber belajar,
laboratorium maya, dan bank soal. Adapun untuk mendapatkan materi, sahabat belajar masuk pada sumber belajar. Sebelum dimulai belajar, alangkah baiknya sahabat belajar membagi kelompok-kelompok belajar kecil di kelas. Yang kedua, sampaikan tugas pada masing-masing kelompok. 3. Sampaikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dan tenggat waktu untuk jadwal pelaksanaan. Yang keempat, jangan lupa dokumentasikan proses pelaksanaan observasi dan diskusi di rumah. Yang kelima, guru memantau perkembangan dari observasi yang dilaporkan siswa. 6. Diskusikan hasil observasi tersebut dihubungkan dengan sumber belajar pada portal rumah belajar. Di akhir kegiatan, guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil diskusi. Pada project based learning ada 3 pendekatan. 1. Melalui observasi, yang kedua diskusi, yang ketiga presentasi. Apa saja yang harus dipersiapkan pada kegiatan observasi? Yang pertama, siapkan perlengkapan alat tulis dan sebagainya. Yang kedua, siapkan alat untuk dokumentasinya. Yang ketiga, siapkan angket atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan apabila diperlukan. Dan yang terakhir, hasil observasi inilah menjadi bahan untuk diskusi di kelas, dan hasil diskusi akan dijadikan laporan portofolio. Sebelum dijadikan laporan portofolio, hasil diskusi masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Untuk memilih dan menentukan tempat observasi, cukup di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan sekolah saja. Adapun yang akan diobservasi adalah kegiatan usahanya dianalisa dengan analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? Yang pertama, analisa tentang kekuatannya, strength. Yang kedua, analisa tentang kelemahannya, weakness. Dan yang ketiga, analisa peluang usahanya atau opportunity. Dan yang keempat, analisa ancaman usahanya atau threat. Karena ada kegiatan pada project based learning yaitu observasi, diskusi, dan presentasi, ada 3 penilaian yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dari kegiatan observasi kita bisa melihat penilaian sikap, tanggung jawab, mandiri, dan bagaimana siswa tersebut menyelesaikan masalah. Pada kegiatan diskusi, kita pun dapat menilai penilaian sikap, yaitu bagaimana dia dapat mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan bagaimana cara dia bekerja sama dengan teman-temannya. Pada kegiatan presentasi, kita juga dapat menilai bagaimana dia untuk dapat mengemukakan pendapat, keterampilan berbahasa, dan percaya diri. Di akhir kegiatan, sahabat belajar dibiasakan untuk melaksanakan kegiatan refleksi. Apa itu kegiatan refleksi? Boleh sahabat belajar menanyakan kepada peserta didiknya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah mendapatkan pembelajaran ini? Yang kedua, materi apa yang kamu pikirkan setelah melaksanakan pembelajaran ini? Dan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran ini? Nah, demikianlah tayangan tadi. Semoga bermanfaat.
karena belajar bersama siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Salam Rumah Belajar.